Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bu Guru, Pak Guru, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang hari ini belum bisa bergabung, mudah-mudahan bukan karena sakit ya, tapi mungkin karena satu dan lain hal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan selalu kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai nanti di hari kiamat, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu ya. Sikap berdoa ya, membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar kerelaan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Doa pembuka hati. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa anta ilaihin nasur. Ya. Alhamdulillah, hari ini insya Allah pembelajaran lewat Zoom meeting kita untuk alur 7M, kita hari ini masih memasuki alur 7M yang meneliti ya. Pekan kemarin kita sudah meneliti ya tentang kandungan yang ada di dalam sebatang rokok ya. Ada zat tunggal, ada zat campurannya. Kemudian kita juga belajar tentang jenis-jenis penjajahan ya kemarin ya. Kenapa sih bangsa Barat itu masuk ke Indonesia ya? Alasannya kenapa? Kenapa Indonesia itu dijajah ya? Kemarin kita sudah belajar. Hari ini kita juga masih mempelajari tentang perbedaan penjajahan pada zaman dahulu dengan penjajahan pada zaman sekarang. Mas Faisal bisa di-mute dulu. Tugas hari ini itu adalah membedakan penjajahan pada zaman dahulu dengan Mas Faisal ya. Coba di-mute dulu. Oke, jadi
Indonesia saat ini kita sudah merdeka dari penjajah itu selama hampir berapa tahun? 75 tahun ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya Indonesia itu belum sepenuhnya terbebas dari penjajahan, terutama dalam bidang ekonomi. Ya, kenapa? Karena masih banyak sekali produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dan kita pakai sehari-hari. Ya, itu secara langsung sebenarnya adalah bentuk penjajahan bangsa asing kepada kita ya. Padahal dari segi teknologi sebenarnya Indonesia tidak kalah ya. Tapi kenapa banyak sekali produk-produk dari luar yang masuk ke Indonesia dan malah menjadikan komoditi utama ya, terutama apa? Yang ada di buku itu contohnya handphone ya, alat elektronik atau handphone. Sekarang itu hampir setiap orang itu memiliki yang namanya handphone ya. Bahkan tidak cuma satu ya. Satu orang tuh kadang-kadang memiliki handphone lebih dari satu. Betul atau betul? Betul banget ya. Apalagi sekarang pada zaman pandemi corona ini ya, yang namanya handphone itu sudah menjadi kebutuhan pokok ya sekarang ini, karena kan kita pembelajarannya secara daring atau secara online. Jadi yang namanya handphone, laptop ya itu sudah merupakan kebutuhan utama untuk anak sekolah saat ini, baik itu dari tingkat SD maupun dari tingkat sampai tingkat kuliahan ya. Semuanya memerlukan yang namanya gadget ya, dalam hal ini handphone atau laptop. Nah, penggunaan handphone ini secara tidak langsung sebenarnya itu kita tidak sadar bahwa kita itu sedang menggunakan produk dari luar ya. Padahal sebenarnya di Indonesia juga sudah ada yang bisa membuat handphone, tapi mungkin dari segi kualitasnya masih kalah ya dari produk buatan luar. Mungkin itu kenapa banyak sekali produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Nah, pada hari Rabu nanti kita masuk ke alur 7M yang selanjutnya yang keempat, yaitu merealisasi. Kita akan belajar penyakit-penyakit apa saja yang ditimbulkan dari bahaya rokok ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari kandungan di dalam rokok itu apa saja. Nah, nanti di hari Rabu kita akan belajar penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh kandungan yang ada di dalam rokok tersebut. Nanti kalian akan diminta untuk mencari video tentang salah satu penyakit yang disebabkan oleh rokok. Kemudian kalian nanti diminta untuk menjelaskan ya penyakit itu seperti apa, terus efeknya bagaimana kepada tubuh kita. Nanti itu di hari Rabu. Jadi pekan ini kita masih pada tahap meneliti dan tahap merealisasi di alur 7M. Oh iya, ternyata sudah ada Pak Adi ya bergabung dengan kita. Mungkin nanti setelah ini Pak Adi bisa menjelaskan materi atau tugas yang akan disampaikan pekan ini. Ya, Pak Adi. Sudah siap Pak Adi? Monggo loh, kalau sudah siap boleh dijelaskan. Monggo Pak Adi sambil menunggu Pak Halim nanti. Monggo. Wah, Pak Adi sedang di aula ini. Ya, terima kasih Bu Sri atas waktunya sebelumnya untuk Bu Sri dan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, apa kabarnya anak-anakku semua kelas 5 Badar dan Uhud? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Amin. Ya, sebelumnya di sini Pak Adi nggak cuma sendiri, ada Pak Ali dan Bu Septi dan beberapa anak-anak juga setoran BDI. Oke, yang pertama itu untuk tugas olahraga, mungkin adakah kesulitan yang anak-anak Badar Uhud alami? Boleh tunjuk tangan atau langsung saja mikrofonnya dibunyikan, nggih, Bu Sri. Misalkan ada anak-anak yang tunjuk tangan, saya Pak, ya Oh kesulitannya iya, apa? boleh Pak. Bisa diceritakan. Gimana? Adakah kesulitan saat olahraga? Atau mungkin teori atau prakteknya? Wah, sepertinya lancar-lancar saja, nggih, Bu? Sepertinya begitu Pak. Apakah ada yang masih punya tunggakan tugas? Ada, Bu. Untuk kelas 5 Badar Uhud ada ini ya. Di sini adakah Mbak Ola? Mbak Enggak Ola. ada sepertinya Pak. Enggak ada ya. Mbak Ola. Mas Rido enten boten Bu, Mas Rido. Mas Rido kayaknya juga enggak ada. Mas Mungkin Ihsan. Ya. Paling cuma itu ya Bu, yang belum. Kalau yang lain paling cuma satu. Ya, untuk materi minggu depan alias kurang lebih itu hari besok Rabu, nggih Bu, Bu Sri, jadwalnya kalau jadwal itu kita akan bermain atau mempraktekkan. Wah, ada suara apa ini ya? suara burung. Biasanya ini suaranya burungnya Mbak Afi nih. Oke, untuk anak-anak kelas 5 Badar Uhud, untuk besok hari Rabu praktek olahraga. Semangat ya, semangat. Kalau untuk yang berhalangan, misalkan mengerjakan tugas atau susah, boleh datang ke sini praktek sama Pak Adi. Nggak apa-apa. Nanti masih banyak alat-alat juga ini. Kalau mau mainan pingpong bisa, atau yang lain. Oke, kiranya cukup sekian dari Padi. Apabila tidak ada pertanyaan dari anak-anak Badar Uhud, Mas Soleh dan Mbak Soleha, tadi cukupkan sekian, nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Sami-sami. Ya, jadi tidak ada kesulitan ya anak-anak ya. Kalau ada kesulitan dalam mengerjakan tugas olahraga, tadi Pak Adi sudah menawarkan boleh ke sekolah ya, nanti akan dibimbing sama Pak Adi ya yang kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Sekalian dapat bonus loh, bisa main pingpong loh di atas. Asik kan? Pingpong, basket, banyak kok Bu. Iya, bisa main basket, pingpong ya. Jadi kalau yang kesulitan di rumah tidak ada yang membimbing, boleh ke sekolah ya. Nanti langsung sama Pak Adi malah. Oke. Untuk yang lainnya mungkin belum ada ya guru yang lain. Oke. Terima kasih ya Pak Adi. Matur nuwun. Sami-sami. Untuk selanjutnya, ini sambil kita menunggu Pak Halim ya, ini sepertinya belum bisa bergabung dengan kita. Ya, jadi tadi Pak Halim masih OTW. Oh, sudah nih Pak Halim sudah OTW connecting ini. Ya,
kita tunggu Pak Halim bergabung dengan kita ya anak-anak. Ya, selanjutnya sambil menunggu, mungkin kalau ada kesulitan dalam pembelajaran ya selama ini, misalnya dari tematik atau dari matematika ya, boleh nanti ditanyakan lewat chat atau langsung berbicara di forum ini juga boleh. Ya. Mumpung ketemu, mumpung bisa bertanya langsung. Ya, boleh ditulis di chat atau langsung raise hand. Ayo, tidak usah malu-malu. Yang mau bertanya, yang belum jelas penjelasan selama ini tentang materi tematik atau matematikanya boleh. Insya Allah pekan ini matematikanya masuk ke baru ya. Nanti kita tunggu penjelasan dari Pak Halim ya. Mas Alvin, raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Saya ke dulu ya. Oh ada. Kepencet. Ya, Pak Halim sudah bergabung. Masih mencari sinyal. Nah. Oh iya, Pak Halim sudah bergabung nih. Ya. Monggo Pak Halim. Bu Sri tadi menjelaskan TCM. Pripun, Pak? Tadi Bu Sri menjelaskan yang 7M kan? Ya. Halo? Ya. Cek. Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Pak. Pripun? Oh, ya. Tadi Bu Sri yang menjelaskan yang 7M kan? Nggih, sudah. Oh ya, oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Pak Alim bisa bergabung dan insya Allah nanti Pak Alim akan menjelaskan tentang matematika dan tadi sudah dibuka oleh Bu Sri ya. Terima kasih ya Bu Sri ya sudah membuka Zoom kita kali ini dan nanti akan Pak Alim lanjutkan untuk yang penjelasan tentang matematika. Oke, semuanya sudah siap? Oke, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah ya untuk pengumpulan data, baik kemarin kita menggunakan wawancara maupun angket dan untuk jenis-jenis data sudah kita sampaikan dan insya Allah anak-anak sudah mengumpulkan tugasnya. Terima kasih ya untuk sudah mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengumpulkan tugas sebaik-baiknya karena Pak Halim yakin pada sesi kali ini pada bagian matematika pengumpulan data kalian mengalami tantangan yang lebih sulit. Nah, tapi kalian sudah membuktikan bahwasanya dengan kegiatan itu kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Kalian sudah berani ya kemarin melakukan wawancara pada anggota keluarga. Kemudian bahkan ada yang pada saat pengumpulan data jumlah perokok di sekitar rumah, itu ada yang menggunakan wawancara juga. Itu luar biasa karena sudah berani, kalian sudah berlatih untuk berbicara dengan orang lain yang mungkin barangkali jarang ya bagi kita untuk bisa bicara dengan orang lain. Biasanya kita hanya bicara dengan anggota keluarga kita, kepada ayah, kepada ibu, atau kepada adik atau kakak kita. Tapi kalian kemarin sudah membuktikan untuk bisa berkomunikasi dan berbicara, bertanya kepada orang yang tidak biasanya, yaitu tetangga-tetangga kalian. Nah, pun kemarin kan juga sudah ada yang membuat angket juga. Bukan hal yang mudah membuat angket itu, karena kalian sudah membuat pertanyaan disertai dengan pilihan jawaban
bahkan ada yang kemudian mengetik di komputer dengan rapi, itu juga luar biasa karena kemampuan seperti itu kalian belajar tentang telaten, belajar kemudian merapikan tulisan, sekalipun di komputer relatif lebih mudah ya untuk merapikan, tapi kalau kita tidak tahu caranya, itu juga nanti hasilnya tidak sebagus yang kemarin membuktikan bahwasanya kalian sudah membuat angket dengan baik, dan bahkan menyampaikan angket itu kepada orang lain, kepada tetangga-tetangga kita juga butuh keberanian, karena kalian tentu bilang dulu ya, permisi, menyampaikan tujuan, menyampaikan maksudnya, dan tentu semuanya baik itu wawancara maupun angket, kemarin kalian sudah mengucapkan terima kasih. Betul ya? Sudah mengucapkan terima kasih kepada tetangga-tetangga kalian bahwa kalian sudah meminta untuk bersedia menjawab pertanyaan yang kalian sampaikan tentang apakah Bapak atau Mas atau mungkin barangkali ada yang Ibu merokok, ternyata jawab ya, alhamdulillah kemarin mendapatkan datanya. Nah, sekali lagi luar biasa ya, terima kasih kalian sudah berlatih untuk berani, dan semoga nanti kemampuan seperti ini akan bisa kalian asah, dan nantinya hal ini bermanfaat buat kalian nanti bisa belajar bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, semoga nanti ya kalian bisa semakin berani. Jadi tentunya nanti kalian akan menghadapi dunia di mana kalian tidak hanya sendiri. Saat ini pun kalian juga hanya di rumah, tidak melulu di rumah ya. Tentunya kalian ada yang bermain dengan teman, kemudian berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, itu merupakan salah satu hal yang harus kalian lakukan, harus kalian penuhi untuk menyiapkan masa depan kalian. Nah, setelah kemudian kita mengumpulkan data, tentunya data itu dibuat untuk apa? Apakah kemudian kemarin kalian sudah bisa menyimpulkan jumlah perokok di sekitar rumah kalian? Sudah belum? Ya, kemarin kita kategorikan ya, rendah, sedang, dan tinggi. Dan rata-rata kemarin kalau Pak lihat sedikit cenderung ke sedang. Jadi ternyata tidak terlalu banyak. Tapi tetap rokok itu berbahaya. Tapi sudah dijelaskan oleh Bu Sri ya. Nama-nama penyakit yang bisa ditimbulkan dan disebabkan oleh rokok. Nah, selanjutnya dari data tersebut buat apa? Data tersebut buat apa? Nah, agar data itu bisa mudah dibaca oleh orang lain, maka kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tentang pengolahan data. Nah, pekan ini walaupun mungkin modul kita sudah selesai ya, kemarin Pak Alem isi dengan mengerjakan evaluasi, tapi karena masih ada waktu menjelang PTS, maka materi ini kita ajukan, yaitu pengolahan data. Jadi pekan ini nanti kita sudah mulai pengolahan data. Ya walaupun nanti kita tidak sampaikan lewat modul, tapi nanti kita akan sampaikan dengan media lain, ya mungkin bisa kita sampaikan dengan file yang kita share di grup. Nah, pengumpulan data itu untuk apa? Ada sudah tahu belum pengumpulan data untuk apa? Pengolahan data untuk apa? Ya, kemarin kan sudah menuliskan laporannya ya. Nah, laporan itu sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk pengolahan data. Nah, pengolahan data itu adalah cara agar orang lain atau yang menggunakan data itu mudah untuk membacanya, mudah untuk memahaminya. Nah, nanti akan ada banyak. Terima kasih. Nanti ada banyak bentuk pengolahan penyajian data ya, Mak. Pengolahan dan penyajian data. Nah, nanti ada banyak sekali penyajian data yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, untuk pekan ini nanti akan ada yang namanya penyajian data berbentuk daftar dan penyajian data berbentuk tabel frekuensi. Nah,
Nanti ada bagan, ada diagram, ada piktogram. Nah, itu nanti kita akan jelaskan. Tapi untuk pekan ini kita nanti akan sampai ke bentuk penyajian data daftar dan penyajian data tabel frekuensi. Apa itu daftar? Daftar itu pernah ya kalian kemudian pernah diminta untuk ibu belanja di toko atau di warung. Nah, ibu membuat daftar belanja, ada nama barangnya, terus jumlahnya berapa. Misal beli telur 1 kilo, beli gula setengah kilo, beli sabun mandi 3 batang, sabun cuci 1 bungkus. Nah, itu yang disebut dengan daftar. Jadi daftar itu adalah urutan-urutan hasil data yang di situ ada 2 macam, ada 2 bagian ya Mas, ada 2 bagian. Bagian nama datanya disertai dengan keterangannya ya. Nama datanya contohnya tadi data jumlah data belanjaan ke warung. Nah, yang pertama kan ada di bagian kiri nama-nama belanjaan yang harus kita beli. Terus sebelah kanannya lagi ada jumlahnya. Nah, itu merupakan daftar. Nah, mungkin kalau kalian pernah temu ya, misal daftar hadir. Pernah ya kalian lihat Pak Guru lihat membawa daftar hadir. Ada nama-nama anaknya di bagian kiri dan nanti di sebelah kanannya ada tanggal atau mungkin jumlah jumlah kehadirannya. Nah, itu yang disebut dengan daftar ya, jadi berbentuk urutan. Nanti di kanannya disertai dengan keterangan. Nah, nanti kalian di minggu ini akan ada tugas untuk membuat daftar. Nah, daftarnya adalah kalian akan membuat daftar jumlah air minum yang dikonsumsi oleh anggota keluarga kalian dalam sehari. Nah, nanti silakan tanyakan ya sama orang tua. Nanti patokannya pakai gelas saja. Ya, pakai gelas saja. Jadi nanti semisal ibu berapa gelas, ayah berapa gelas, kakak berapa gelas, kamu sendiri berapa gelas, adik berapa gelas. Kalau misal di rumah ada kakek atau nenek, tulis kakek berapa gelas, nenek berapa gelas, seperti itu ya. Nah, itu merupakan tugas untuk pekan ini. Nanti selain kemudian kalian membaca materi sebentar tentang penyajian data, pengolahan dan penyajian data, nanti ada tugas tentang membuat daftar. Yaitu tadi membuat daftar jumlah air minum yang dikonsumsi oleh anggota keluarga kalian. Oke, ada yang tanyakan dulu di tugas tugas yang pertama ini. Mudah ya. Nanti di contoh yang kita sampaikan ada. Nah, kalian tinggal meniru saja contohnya dan disesuaikan dengan jawaban kalian. Tergantung jumlah anggota provinsi siapa saja dan disertai dengan keterangan sebelah kanannya berapa gelas yang sudah dikonsumsi oleh anggota keluarga kalian. Oke, ada pertanyaan? Ini suara kalian terdengar jelas ya? Nah, insya Allah ini paling di kota nih. Jadi terdengar. Sinyalnya bagus. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, paling mau lanjutkan. Nah, yang kedua. Ya, ada pertanyaan? Oh, belum. Oke, kalau belum, paling mau lanjutkan. Yang kedua adalah tabel frekuensi. Nah, sebenarnya tabel frekuensi itu mirip dengan daftar. Hanya dibantu oleh pertama adalah garis pemisah. Nanti ada kolom, ada baris. Nah, setiap kolom nanti menjelaskan yang diinginkan. Misal kalau kita membuat tadi ya daftar belanja, kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka kolom yang pertama adalah nomor. Berarti yang sebelah kiri sendiri ya. Terus sebelah kanannya ada nama belanja, daftar belanjaan. Nama belanjaan betul ya. Jadi nama belanjaan terus yang sebelah kanannya lagi jumlahnya. Nah, hanya berbedanya di sini karena kita menggunakan yang disebut dengan frekuensi.
maka nanti frekuensi itu akan kita tulis dalam bentuk turus. Turus, ada yang sudah tahu apa itu turus? Pernah lihat? Oh, mungkin gini ya. Selama ini kalian pernah melalui pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya Pak Guru membuat turus. Itu turus itu bentuknya seperti, kalau kita tulis seperti lidi yang ditata berjajar. Kalau misalnya 1 berarti kita tulis garis 1 atau lidi 1. Kalau misalnya kita jumlahnya 2, maka ditulis turus atau lidi 2, seret, dan seterusnya sampai 5. Nah, hanya yang 5 bukan kemudian lidi itu berjajar 5, tapi nanti Pak Halim sinyalnya hilang. meminum 5 gelas. Halo. Ya, sudah Pak. Halo. Halo? Halo. Ya. Halo? Ya Pak, sudah. Ya, maaf Setelah. tadi tiba-tiba putus ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bu Sri. Nah, tadi ya untuk turus, nah atau daftar tabel frekuensi, ada pertanyaan. Jadi kalau turus itu kita pernah jumpai saat kalian pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas. Atau kalau sering yang kita atau yang di luar sana pernah kalian lihat pemilihan umum, ya. Pemilihan umum yaitu identik dengan turus juga. Jadi Pak A itu mendapatkan 5 suara, maka nanti dibuat turus 1 berjajar 4 lidi 1, 2, 3, 4, baru yang kelima dicoretkan. Silangkan dari pojok kiri ke pojok bawah kanan, atau kemudian ditulis digariskan di tengah-tengah jajaran dari lidi-lidi itu. Oke. Insya Allah untuk pekan ini kita akan sudah mulai penyajian data, karena untuk pengolahan data sudah selesai, dan kemarin kalian sudah luar biasa, sudah melakukan pengumpulan data, dan besok berikutnya adalah kalian sajikan data itu agar mudah dibaca oleh orang lain. Nah, nanti data jumlah pokok yang membaca siapa? Yang membaca ya satu yang tentu wajib adalah guru kalian ya, karena merupakan yang dilapori tugasnya. Yang kedua, nanti kalian bisa sampaikan kepada orang-orang yang memerlukan, misal Pak RT. Pak RT ingin tahu nggak jumlah perokok di sekitar rumah gua. Ternyata Pak RT nyadari banyak juga ya. Jadi kita harus ngapain? Mungkin barangkali nanti kalian bisa bekerja sama dengan Pak RT atau yang lain. Seorang tua kalian juga perlu tahu berapa jumlah bisa membantu untuk kalian supaya menghindari dari asap rokok di sekitar rumah kalian. Seperti itu. Banyak orang ya yang bisa menggunakan data yang sudah kalian kumpulkan. Insya Allah akan bermanfaat. Tentunya selain kemudian kalian berlatih untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, kalian juga memanfaatkan data itu untuk supaya nanti kalian lebih berhati-hati kepada di rumah kalian. Gitu. Mungkin itu ada pertanyaan dulu kepada Pak Halim. Boleh bertanya ya. Halo Bu Sri, sepertinya tidak ada pertanyaan dari anak-anak. Sudah jelas berarti Pak. Iya, anak-anak luar biasa. Karena kemarin juga di luar tugas saja itu di luar ekspektasi Pak Halim. Artinya kemarin pada saat kalian membuat angket rokok itu
tidak hanya pertanyaan apakah Anda merokok, tidak. Tapi ada yang menyampaikan pertanyaannya berapa batang rokok yang Anda konsumsi dalam sehari, atau kemudian berapa harga rokok yang Anda beli, sejak kapan kalian merokok, itu tidak terbayangkan oleh Pak Alim. Tak kira kemarin kalian juga sederhana membuat pertanyaan itu hanya agar langsung tahu apakah Bapak atau Mas itu merokok, tapi ini tidak. Kakaknya bukan. Seperti itu, luar biasa. Jadi kalian ternyata bisa berinovasi, bisa mengembangkan dari pertanyaan yang ingin digali yang hanya tujuannya untuk mengetahui jumlah perokok, tapi kalian kemarin justru malah lebih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan angket itu kepada hal-hal yang lebih rinci lagi. Nah, itu luar biasanya. Jadi kalian ternyata bisa kemudian mengembangkan ide yang disampaikan oleh Pak Halim atau Bu Sri. Itu yang kemudian akhirnya ya kami inginkan juga dari kalian bisa lebih kreatif, asalkan kemudian sejalan dengan tujuan kami, insya Allah diperbolehkan. Ada yang contohnya bidik gambar ya, bidik gambar saja. Kemarin ada yang membuatnya itu ada dihiasi dengan tanaman air lainnya, tidak hanya kangkung, itu juga boleh. Itu juga luar biasa. Kalian mengembangkan bidik gambar itu tidak hanya sebagai sarana untuk menyiapkan pangan dalam bentuk kangkung ataupun lele nantinya, tapi di situ kalian juga tambahkan unsur keindahan tanaman air semacam teratai kemarin Pak yang lihat itu, wah itu luar biasa. Jadi ada fungsi lainnya jadi bidik gambar kalian bisa jadi hiasan juga di rumah kalian. Itu yang luar biasanya Alim acungi jempol dari kalian. Nah, semoga nanti dari tugas-tugas yang disampaikan oleh Bu Sri dan Pak Halim tidak hanya kemudian asalkan selesai tugasnya, asalkan selesai kewajibannya, tapi kalian juga bisa mengembangkan menjadi hal yang lebih besar manfaatnya. Itu jempolan buat kalian. Nah, karena tentunya di rumah waktu yang disediakan untuk mengerjakan tugas lebih, artinya sebetulnya kalau mengerjakan satu tugas ini waktunya lebih sekalian. Itu Pak Alim salut pokoknya sama kalian. Lanjutkan, nanti kita bisa menemukan bakat-bakat atau sesuatu yang mungkin masih terpendam dari kalian yang bisa kalian kembangkan. Tentunya hal ini bermanfaat buat kalian ya. Masa depan kalian yang menentukan mau seperti apa. Salah satunya dari kecil sekarang kalau kalian punya minat sesuatu, silakan dikembangkan. Ya. Ada satu anak di antara kelas kalian yang suka otak-atik barang elektronik, kalian tahu. Nah, silakan dikembangkan. Jadi kalian akan jadi insinyur ya, menjadi ahli robot juga bisa. Ya, mungkin itu dulu Bu Sri. Terima kasih. Ya Pak, cukup. Maaf ya kebanyakan ngomong. Nah, enggak. Ditutup mawon apa Pak? Kalau sudah? Ya, ditutup saja kalau sudah tidak ada pertanyaan atau yang disampaikan oleh Bapak. Ada yang mau ditanyakan anak-anak mungkin? Mungkin ada yang ingin cerita. Boleh loh. Halo, nah ini siapa ini? Silakan boleh cerita loh sama Pak Guru dan Bu Guru. Aku Pak cuma ngetes stetoskop itu buat apa? Apa? Aku cuma ngetes itu buat apa? Oh iya. Apa ya? Ini tadi siapa yang bilang? Suaranya sudah berubah ya kalian tuh. Alvin. Oh Alvin, ya. Suaranya udah besar ya. Aku cuma ngetes stetoskop. Ya, oke, terima kasih Mas Alvin sama Mas Faisal. Oh iya. Ya, ada yang mau cerita dulu mungkin? Ini Mas Wafa nggak ada nih kayaknya. Apa nggak ada, Bu? Ada. Ganteng soalnya. Kalau ada Mas Wafa biasanya nyepam. Di chat. Iya, ya betul.
Oke. Sepertinya Edinya, nggak ada ya. oh iya, oke. Ya, Pak Ale masih menawarkan ya kalau mau main ke tempat Pak Ale ngambil lele ya boleh. Kemarin Dian sama Azam malah lupa pulang tidak membawa apa-apa. Saya mau bawa lelenya Pak Ale. Oh, Masih ya. ada 10 itu. Mungkin barangkali yang mau. Oh iya, untuk yang proyek Budik Damber, mungkin kalau yang kangkungnya sudah besar, bisa ya, bisa langsung proyek memberinya dipakai, boleh. Langsung diberikan kepada tetangganya, boleh. Gitu ya Pak ya? Mungkin Betul. yang sudah besar duluan kangkung mungkin ya? Ya, kemarin di kelas 5 Badar juga sudah ada. Terus asalkan nanti ada dokumentasinya ya, yang penting nanti kalau memang mau dimasak, ya nanti ada dokumentasi memasaknya. Ya, jadi yang sudah bisa dikonsumsi mungkin bisa langsung memberi ke tetangga, nanti didokumentasikan. Boleh mentah atau dalam bentuk sudah dimasak. Gitu ya Pak ya? Ya betul. Mas Sajid kalau ada di sini juga boleh Pak dikasihkan ke Pak Alif. Tetangganya. Ya, mungkin kalau lelenya belum besar-besar ya. Ya, baby fish. Ya, mungkin bisa kangkungnya dulu yang kalau memang sudah bisa dipanen kangkungnya, nah itu bisa berbagi kepada tetangga, didokumentasikan. Assalamualaikum Bu, mau tanya. Ya, Mbak Fidela. Waalaikumsalam. Kalau misalnya sayurannya itu nanti ditaruh di warung sedekah gimana Bu? Oh, boleh banget. Luar biasa itu Mbak. Tapi itu di mana, tetap Mbak? didokumentasikan ya. Itu di depan rumah Pak, soalnya tiap hari Jumat Bunda itu ngadain warung sedekah gitu. Jadi nanti naruh sayuran di situ, nanti yang ngambil boleh tetangga, boleh ngasih, boleh naruh, boleh ngambil gitu. Oh, boleh banget tuh Mbak. Boleh banget. Ya. Boleh. Tapi kalau bisa didokumentasikan ya. Ya Bu. Alif. Insya Allah. Ya. Ini siap. Oh ya. Leleku udah 3 jari Pak. Sudah 3 jari. Jarinya Mas Faisal. Ya, kalau sudah wangun Mas, sudah Pak Ale juga tidak bisa membayangkan ya. Kalau sudah wangun, digoreng, nanti berdaging, boleh diberi kepada tetangga. Ya, sudah ada dagingnya lah, Mas. Ya, kayaknya. Ya. Kalau belum, kangkungnya dulu nggak apa-apa. Oke. Mungkin cukup ya, Pak ya? Ya. Pak, kangkungku belum besar, Pak. Masih kecil ya? Oh iya. Yo, kalau belum ya jangan dulu, Mas. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Dia kirim. Ya. Ditunggu saja. Kebanyakan, Bu. Apa yang kebanyakan? Lelenya kebanyakan? Bibitnya. Oh, bibitnya. Ada yang nggak masuk ke botol. Nggak apa-apa. Tidak semua harus ditanam di Berarti Damber, kalau banyak nanti malah berbaginya bisa banyak, Mas Yama. Asik pokoknya. Seneng tangganya nggak dikasih banyak. Ember malah udah pada tinggi. Yang nggak di ember malah masih pendek. Iya, karena kan tempatnya menyesuaikan tempat. Kalau tempatnya semakin besar, dia akan tumbuh besar. Kalau tempatnya kecil, dia sempit. Iya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja, ya? Ya, Bu. Oke, anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini Zoom meeting kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Mau tanya, UTS-nya tanggal berapa? Apa? UTS-nya tanggal berapa? Oh, PTS-nya mulai tanggal 22 Maret. Oh. Ya. Nanti dikasih tahu kok ada pengumumannya. Ya. Ya. Aku nggak tahu 2022. 22 Maret ya.
Oke, sudah? Ya, ditutup benar ini ya. Oke, ya kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Sri dan Pak Halim jika ada salah mohon maaf ya. Bu Sri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ditampar kakiku terus. Aku ditampar kakiku terus. Ya. Sampai ketemu pada anak-anak semuanya. Kalian pamit ya. Masih mau ngobrol? Ya, boleh. Konflik baru nih, Bos.